Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minta izin Pak, uh, tadi kan tausiahnya tentang perjanjian Pak. Jadi dalam satu perwujudan yang di dalam rahim ibu sebelum ada itu kita di mana Pak? Ya, makasih Pak. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebelum kita ada seperti sekarang ini, kita ada di mana? Selama ini kita ada di dalam lailan. Lailan itu apa? Malam. Malam itu apa? Ketika kita belum ada. Yang ada hanya Allah. Yang ada hanya uripe Allah. Jadi bagaimana rasanya mati itu? Ya sama ketika Anda belum ada. Ya tidak ada rasanya. Belum merasakan apa-apa. Itulah tempat awal kita datang dan disitulah tempat kita kembali kepada alam ketiadaan. Jadi di mana kita? Wong kita tidak tahu. Yang tahu ya hanya Allah. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Seluruh bayi yang terlahir ke dunia ini dalam keadaan suci, bersih. Kenapa? Karena Anda, kita belum ada. Maka dari itu bayi disebut suci. Kenapa? Karena bagaimana mungkin ada makhluk yang suci? Tidak ada. Yang ada hanya sucinya Allah. Karena hidup yang ada di bayi dan badan bayi itulah zahir batinnya Allah sendiri. Jadi kapan kita didatangkan oleh Allah sebagai tamu di dunia ini? Ini lambangnya orang haji. Jadi tamu Allah. Jadi maknanya kembali kepada Allah. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Hati yang tidak mensekutukan Allah. Itulah haji yang mabrur. Jadi kapan manusia mulai didatangkan sebagai tamu di dalam Masjidil Haram dan Baitullah ini? Ketika manusia saat detik-detik akil baleh itulah manusia dijadikan tamu Allah. Yakni wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kamu saya jadikan tamu di dalam hidup dan badan ini supaya mengabdi kepadaku. Bukan mengabdi kepada iblis dan setan. Bukan mengabdi kepada hawa nafsu kita sendiri. Nah, setelah kita menjadi tamu di dalam Masjidil Haram dan Baitullah ini, kita merampas hak-hak Allah yang mestinya kita jaga. Akhirnya kita yang mengaku-akui hidup dan badan ini milik kita. Akhirnya semuanya dikuasai oleh diri kita. Sholat kita kuasai, ibadah kita kuasai. Maka di dalam semua aturan-aturan agama yang ada di dunia ini, intinya supaya manusia melakukan apa yang diperintah oleh masing-masing agamanya, supaya manusia ingat kembali kepada Tuhannya. Jadi semua manusia yang beragama itu percaya bahwa Tuhan itu ada. Percaya bahwa dirinya ciptaan Tuhan. Jangan salah, bukan Islam saja. Namun bila di hati kita hanya sebatas percaya saja, ya
belum beragama, itu namanya. Jadi yang dimaksud percaya, yakin, iman itu menyaksikan sendiri apa yang dipercayainya. Menyaksikan sendiri siapa Tuhan yang telah menciptakan dirinya. Bagaimana mungkin kita bisa tahu Tuhan sementara yang jadi Tuhan diri kita sendiri? Supaya kita tahu Tuhan, supaya kita tahu zat yang menciptakan diri kita, maka janganlah jadi Tuhan dulu, maka nyatalah Tuhan bagimu. Alhamdulillahirabbil alamin. Bisa diterima jawabannya, sobat? Ada pertanyaan lagi? Silakan. Kalau ada pertanyaan lagi, ayo masnya, ayo gantian. Mudah-mudahnya keluarkan semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi sesungguhnya yang dikatakan manusia yang sudah mengenal Tuhannya adalah manusia yang sudah tak kenal dirinya sendiri. Manusia yang sudah tak mengenal diri manusianya lagi, itulah manusia yang sudah tunduk patuh kepada Tuhannya. Ketika manusianya masih merasa kenal dengan diri manusianya sendiri, selamanya manusia takkan pernah mengenal Tuhannya. Alhamdulillahirabbil alamin. Syekh Puji, ada yang tanyakan? Tuan Guru Rustam, ada yang ditanyakan? Alhamdulillah. Sudah cukup pertanyaannya, ada lagi Bapak? Apa yang unek-unek keluarkan semua? Jadi suatu pertanyaan jawabannya bisa kita nikmati bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Kenapa ada lagi? Sudah, alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kita semua selalu mendapatkan kepahaman, lindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita yang menjadi penciptanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi marilah kita masuk kembali kepada asal usul kita. Marilah kita belajar mengheningkan cipta-cipta diri manusia kita 3 menit saja seperti biasanya. Rasakan, masuklah ke dalam dirimu, masuklah Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi PR kita hidup di dunia ini hanya untuk itu. Memalamkan diri manusia kita sehingga terang benderang uripe Allah. Selama ini yang terang benderang di hati kita kan
uripe manungsane, hidup manusianya yang terang benderang di hati kita, sehingga gelaplah uripe Allah di hati kita. Ketika gelap uripe Allah di hati kita, ketika Allah masih gaib bagi kita, maka kita akan selalu berada di lembah ketakutan dan ketakutan, di lembah azab dan siksa. Karena seolah-olah kita yang jadi pencipta atas diri kita sendiri. Kita lalai pada asal usul kita berada, yang sejatinya nanti pun kita akan dikembalikan kepada asal usul kita ketika datang syakaratul maut. Akankah kita menunggu syakaratul maut tiba dengan kita tidak memperhatikan apa yang sudah difirmankan? Berbaiat ya, enjoy saja, sudah dijaga, sudah diperjalankan. Beda dengan manusia yang masih menjaga Tuhan, beda dengan manusia yang masih merasa dirinya berjalan sendiri, merasa dirinya bisa beribadah sendiri, berzikir sendiri. Selamanya akan disiksa, diikat dengan hawa nafsunya sendiri. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi itulah perjanjian Tuhan dengan hambanya. Jadi kapan pertemuan perjanjian itu terjadi? Ketika manusianya sudah rela, sudah ridho mempersembahkan buah khuldi yang dimakannya, dipersembahkan kembali kepada asalnya. Hayyun, bahwa hidup ini bukan hidup yang manusia, akan tetapi urip ikilah uripe Allah. Jadi dengan uripe Allah muncullah sifat-sifatnya Allah, wujud muncul. Jadi awal dari segala awal, tanpa hidup maka tak akan ada pembahasan, tak akan ada cerita, tak akan ada gelar di alam semesta ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga saya dan semoga kita semua senantiasa memenuhi janji-janji kita. Kita di dunia ini membawa janji, membawa amanah, hidup amanah, badan amanah, segala aktivitas amanah. Bagaimana amanah ini kita persembahkan lagi kepada yang punya amanah? Jadi ya harus rela mati dulu, baru setelah mati bisa menyaksikan hanya uripe Allah lah yang ada. Jadi memang persyaratan untuk menyaksikan Allah, bertemu Allah, ya harus lewat pintu kematian. Tanpa mati maka manusianya takkan pernah rela, takkan pernah ridho bila ditiadakan. Allah saja yang tiada, aku nyata kok, aku wujud kok. Segala aktivitas yang aku kerjakan ini aktivitasku kok.
Iblis dan setan tak berani. Iblis dan setan tak mau bila dirinya ditiadakan. Maka dari itu iblis dan setan disuruh sujud kepada Adam, tidak mau. Kenapa? Karena dirinya sombong, mengaku merasa ada. Nah, jadi iblis mohon izin kepada Allah untuk menggoda, untuk menjadikan pengikut-pengikutnya anak cucu Adam ini. Jadi kita selama ini sejatinya sudah pernah menjadi pengikutnya iblis dan setan yang merasa ada. Allahnya gaib. Itulah tanda bahwa kita selama ini pengikut setan. Itu tandanya. Coba kita perhatikan, coba kita rasakan diri kita masing-masing. Jangan memperhatikan lainnya diri kita. Diri kita saja yang kita pandang. Rasakan siapa yang jadi Tuhan di dalam dada kita ini. Bila Allahnya gaib, ya berarti kita sudah masuk di dalam lingkup hawa nafsu. Jadi hawa nafsu itu bukan perkara-perkara pekerjaannya badan saja. Bila pekerjaan badan ini jelek, contohnya berjudi, berzina, mencuri, bukan itu saja hawa nafsu. Sholat, ibadah, berderma pun itu juga hawa nafsu. Bila yang berkuasa di dalam hatinya linapsi, kembali kepada diri manusianya, itulah hawa nafsu. Kebanyakan kita memahami tentang hawa nafsu hanya sekedar melihat casing-casingnya saja. Kalau orang yang sholat, kalau orang yang ibadah bukan dikatakan hawa nafsu. Nah, jadi yang sebenar-benarnya yang dikatakan hawa nafsu itu adalah ketika diri manusiamu merasa wujud daripada wujud Tuhanmu di hatimu, itulah hawa nafsu. Jadi apapun yang kita kerjakan semuanya dusta belaka. Sholat ibadah kita sejak akil balik hingga setua ini hanya mengumpulkan racun-racun saja. Hanya untuk menghina Tuhan saja. Kelihatannya ibadah di sisi manusia, tapi di sisi Allah penghinaan yang akbar. Itulah dosa yang tak bisa diampuni. Bagaimana mungkin Allah mengampuni hamba yang tidak menyembahnya? Bagaimana mungkin Allah menerima sholat hamba yang tidak mengabdi kepada Tuhannya, melainkan mengabdi kepada hawa nafsunya sendiri? Nah, nilai-nilai itu bisa kita rasakan dan bisa kita tahu saat ini. Jangan tunggu besok. Sekarang semuanya sudah nyata. Timbanglah diri kita. Kita bisa nimbang-nimbang diri kita sendiri. Maka kalau musuh-musuh itu sudah nyata di dalam hati kita, maka kita bisa memeranginya, bisa mengusirnya, bisa membantahnya. Tapi kita bila kita tidak tahu siapa musuhnya, yang ternyata diri kita sendirilah musuh yang selalu membayang-bayangi,
perjalanan kita kepada Tuhan kita, maka kita takkan pernah sampai ke jalan fisabilillah bila kita tidak tahu siapa yang sebenar-benarnya musuh itu. Jadi sebenarnya musuh itu adalah ya diri kita sendiri. Selagi kita masih ada, selagi